Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja saya di sini akan menerangkan tentang hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Di sini ada hadis menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atha bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Dari hadis tersebut, aku pernah bersabda di samping Rasulullah, lalu datanglah serombongan Arab Baduy. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, iya, wahai para hamba Allah, berobatlah, sebab Allah tidak meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Dari hadis riwayat Ahmad. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul At-Tib An-Nabawi, hadis-hadis tersebut mengandung pengabsahan terhadap adanya sebab musabah dan sanggahan terhadap orang yang menolak kenyataan tersebut. Ungkapan setiap penyakit ada obatnya artinya dia bersifat umum, karena itu yang termasuk di dalamnya penyakit-penyakit yang mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter karena belum ditemukan obatnya. Allah menciptakan obat-obat untuk menyembuhkan semua penyakit tersebut. Namun pengetahuan terhadap obat-obat tersebut tidak disingkap di hadapan umat manusia, kata Ibnu Qayyim. Sebab ilmu tersebut akan dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit itu bergantung pada kebalikannya, maka setiap penyakit pasti juga ada lawan kebalikannya, yaitu obat yang menjadi lawan penyakit tersebut. Menurut Ibnu Qayyim, ungkapan Nabi, setiap penyakit pasti ada obatnya, memberikan dorongan kepada orang yang sakit dan juga dokter mengobatinya, selain juga mengandung anjuran untuk mencari obat dan menyelidikinya. Sebab kalau orang sakit itu sudah merasakan dirinya satu keyakinan bahwa ada orang yang akan dapat menghilangkan sakitnya, ia karena bergantung pada ruh harapan, rasa panas, dan keputusasaan akan berhasil ia dinginkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya akan memaparkan hadis tentang wabah atau kesyahidan. Menceritakan di sini hadis yang artinya menceritakan kepada kami Amin bin Umar Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Nafs binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, karena wabah. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wabah adalah kesahidan atau dihitung sahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis itu berkaitan dengan pemakaian kata wabah.
yang sering dipertukarkan untuk menyebut wabah atau penyakit yang menular yang terjangkit dengan cepat atau menyerang sejumlah besar orang yang daerahnya luas, misalnya wabah cacar, disenteri, pes, dan kolera. Sedangkan untuk kata rajib sendiri kita jarang mendengarnya. Dari mereka perkataan adalah yang sering dibicarakan wabah dan atau ta'ud yang kerap dipertukarkan, biasanya disandingkan dengan riwayat hadis di perihal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mengurungkan niatnya memasuki negeri Syam karena sedang terjadinya penyebaran penyakit wabah di dalamnya. COVID-19 atau virus corona yang terjadi pada awal 2020 di Indonesia dan berbagai negeri di dunia. Sedangkan untuk kata jarif sendiri kita jarang mendengarnya dari mereka. Pemakaian dari wabah akan kerapnya dipertukarkan oleh hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sahih Bukhari juga tidak dapat menghindar dari perbedaan pendapat ulama perihal kata ini. Al-Asqalani mengutip pendapat ulama bahasa seperti Al-Khalil, penulis kitab An-Hihayah, Abu Bakar Ibnu Arabi, Abul Wahib Al-Baji Ad-Daudi, Ibnu Adil Bar An-Nawawi, Al-Ghazali dan sejumlah ulama kedokteran seperti Ibnu Sina. Pemakaian dan pemahaman secara tertukar atau kata tahun atau wabah di masyarakat dapat dimaklumi sebagai majaz belaka, di mana keduanya merujuk kepada wabah atau pandemi. Berikut pengertian keduanya harus dipisahkan karena ia memahami hadis yang berkaitan dengan keduanya. Kira-kira demikian menurut An-Nabawi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Membadu hadis selanjutnya saya akan memaparkan tentang orang-orang yang mati syahid. Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dan dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Orang yang mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang, itulah orang yang mati syahid, ya Rasulullah. Rasulullah merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku untuk mati syahid. Mereka bertanya, lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang gugur di medan perang itu mati syahid. Orang yang mati di jalan Allah juga mati syahid. Orang yang mati karena tertimpa wabah itu pun mati syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Alam hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan semua umat muslim pasti menginginkan wafat dalam keadaan syahid, sebab mereka yang mati syahid akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan besar di sisi Allah Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi disebutkan orang yang mati syahid akan mendapatkan 7 keutamaan, yaitu 1. Diampuni seluruh dosanya pada saat awal terbunuhnya. 2. Diperlihatkan di dunia tempatnya di surga. 3. Diselamatkan dari fitnah kubur. 4. Diselamatkan dari hari yang sangat mencengkam atau hari kiamat. 5. Akan dipasang di atas kepalanya sebuah mahkota kebesaran dari yakut
yang dinilainya lebih besar daripada dunia dan isinya. Akan dinikahkan kepada 72 bidadari, dan terakhir akan diperbolehkan memberikan syafaat bagi 70 anggota keluarganya di akhirat kelak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Dan ia berkata, hadis ini sederajat dengan hasan. Siapa saja orang yang mati syahid? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Yahuda orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Orang-orang mati karena terkena penyakit atau wabah, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa bangunan rumah atau tembok, dan orang yang gugur di jalan Allah. Dalam riwayat ini dari Zabir bin Utaik, Rasulullah bersabda, syahid ada 7 macam dari gugur atau terbunuhnya di jalan Allah. Orang yang mati karena lepra atau syahid, orang yang mati tenggelam adalah syahid, orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid, orang yang mati terbakar adalah syahid, orang yang mati karena tertimpa bangunan atau tembok adalah syahid. Wanita yang gugur di saat melahirkan atau nifas itu juga syahid. Hadis riwayat Imam Tabrani. Selanjutnya, Imam Muslim juga menuturkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja yang bersungguh-sungguh ia mendapatkan syahid, maka ia akan diberikan pahala syahid meskipun ia tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Muslim. Demikian golongan-golongan orang yang wafat dalam keadaan syahid menurut hadis Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Saya akan memaparkan sebuah hadis yang menerangkan tentang wabah dan adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Di sini ada hadis Haddasana Ishaq Ahrobana Habban Ahdasana Daud bin Abi Furati Hadasana Abdullah bin Buraidah an Yahya bin A'mar Ibnu Aisyah Zaid Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ahbaroh annaha sa'alta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ta'uni farbaroha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya menceritakan kepadaku Zubair bin Harb menceritakan kepada kami Zarir dari Husail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itu adalah mati syahid. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Karena mereka bertanya, lalu siapa saja mereka Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang mati karena ditimpa taun atau wabah pun mati syahid. Orang yang mati karena sakit pun juga mati syahid, dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Hadis itu bermaksud ada 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan berbagai isyarat kenabiannya tentang perkara-perkara yang akan terjadi pada akhir zaman kepada para sahabatnya.
Tentunya isyarat ini menjadi pelajaran dan hikmah berharga bagi kita sebagai pengikutnya, khusus berkenaan dengan turunnya wabah atau taun berjenis COVID-19 atau lebih dikenal dengan nama Corona yang sekarang tengah mewabah secara global, termasuk di negeri kita, adalah termasuk peristiwa wabah yang sudah diprediksi oleh baginda Nabi SAW. Bahkan beliau telah mengingatkan sumber perkara itu berasal dari arah timur, yaitu arah terbitnya tanduk setan yang atau tanduk cahaya matahari, hadis riwayat Bukhari. Secara geografis, arah timur meliputi benua Asia, Eropa Timur, dan Rusia. Terkadang dilihat dari jauhnya jarak Eropa, negeri Arab, Israel, dan Turki dikategorikan sebagai negara timur, Timur Tengah, atau kendala timur dekat. Sementara itu, negara-negara Asia di timur India disebut dengan timur jauh. Apabila dikaitkan dengan epidemi saat ini, isyarat Rasulullah SAW benar dan terbukti, di mana wabah COVID-19 yang menyebabkan kematian massal dan meluas ini berasal dari arah timur, yaitu kota Wuhan di Cina. Di samping isyarat nubuat berupa petaka yang akan terjadi, Rasulullah SAW juga memberikan isyarat berupa petunjuk atau solusi yang sejatinya harus menjadi pedoman umat yang menghadapi petaka wabah penyakit tersebut. Dalam ajaran Islam, wabah atau taun yang sering disebut virus tersebut diyakini sebagai azab Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang selama ini memilih jalan kekufuran dan suka berbuat kerusakan. Adapun wabah yang menimpa orang-orang yang beriman diyakini sebagai rahmat atau kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin yang berusaha berlindung dari buruknya wabah. Misalnya dengan menetapkan di rumah atau stay at home dengan penuh keyakinan, tawakal, kesabaran, dan harapan akan memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginya adalah balasan pahala seperti orang yang mati syahid meskipun dia masih hidup. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah, maka Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwasanya wabah itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada manusia yang Dia kehendaki, dan Allah dijadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah dia tinggal di rumahnya bersabar dan terhadap pahala. Dia yakin bahwasanya tidak akan menimpa kecuali akan ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala syahid. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di tengah berlangsungnya pandemi ini, maka upaya penyelamatan diri adalah suatu yang diperintahkan dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya akan terjadi sebuah petaka atau fitnah, di mana orang yang terlentang di dalamnya adalah lebih baik daripada orang yang duduk, dan orang yang duduk di dalamnya adalah lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri adalah lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan adalah lebih baik daripada orang yang berlari-lari kecil." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan untukku?" Beliau berkata, "Barang siapa yang mempunyai unta, kehendaknya menyusul untanya, dan barang siapa yang mempunyai kambing, hendaknya menyusul kambingnya, dan barang siapa mempunyai tanah, hendaknya menuju tanahnya." Rasulullah berkata, "Dan barang siapa tidak mempunyai apa-apa dari semua itu, maka hendaknya bersandar pada pedangnya, atau hendaknya ia memukulnya dengan batu."
Kemudian hendaknya ia menyelamatkan diri sebisa mungkin. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung makna bahwa perkataan dan perbuatan hendaklah dikontrol dan dijaga. Keutamaan pada saat musibah atau wabah tengah terjadi karena sebagaimana dijelaskan di atas, wabah ini sebagai ajab karena sangat tidak terpuji jika orang mukmin meremehkan dan menjadikan sebagai bahan canda atau gurau. Karena perdebatan panjang yang mengemukakan argumen dan adil yang syarat menyalahkan dan memaksakan pendapat bukanlah yang terpuji dan tepat untuk dilakukan, apalagi saat seperti ini. Oleh karena itu, dalam perbedaan ini, setiap mukmin hendaklah menebarkan energi positif, saling tolong menolong, membela, saling menghormati dan menghargai. Dan kepada pemerintahan pusat dan daerah khususnya tim medis sebagai garda terdepan yang menangani petaka pandemi COVID-19 diharapkan mampu bekerja profesional dan maksimal. Selain menyediakan rumah sakit khusus bagi pasien yang positif terinfeksi corona, pemerintahan juga berkewajiban menyediakan fasilitas medis dan memadai. Semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan, dan pertolongan kepada kita semua. Amin. Sehingga pandemi global ini segera berakhir di kehidupan dan kembali normal. Amin. Sekian materi paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Saya di sini menjelaskan hadis tentang penyakit menular adalah takdir yang dikehendaki oleh Allah. Hadis tersebut adalah hadasani Abdullah bin Muhammad, hadasana Hisam bin Yusuf, akhrobana Ma'run ani Zuhri an Abi Salamah an Abi Humairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safaro wala hama. Dari hadis riwayat Bukhari. Hadis ini artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, menggambarkan kepada kami Ma'ar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular dan tidak ada syafar atau kesialan di bulan Safar dan tidak juga hamah atau burung hantu. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis itu, seorang muslim wajib meyakini setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ini, termasuk wabah COVID-19. Merupakan bagian dari ketentuan Allah. Keyakinan ini merupakan salah satu dari 6 rukun iman, yaitu iman takdir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kata Isnan Ansori dalam buku fikihnya menghadapi wabah penyakit, keyakinan ini bukan berarti seseorang pasrah, tidak memiliki kehendak atau memilih. Sebab takdir Allah atas manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu takdir manusia tidak dapat menolaknya dan takdir yang manusia diberikan kehendak untuk memilih atau ikhtiar, katanya. Hal ini bagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23.
yang artinya tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula darimu sendiri melainkan telah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami diciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Isnan menerangkan pada ayat 22, Allah menegaskan apa yang terjadi di dalam alam semesta. Semuanya merupakan kehendak Allah yang mutlak, di mana manusia tidak bisa menolaknya. Konsep takdir ini dalam ilmu akidah tersebut dengan takdir kauni dan takdir mubrom. Sedangkan ayat 23 Allah menjelaskan manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yang menyikapi takdir kauni, yaitu takdir pihak yang terpuji dan pihak yang tercela. Pilihan yang ditetapkan Allah atas manusia ini dalam ilmu kaidah disebut dengan takdir syar'i atau takdir ghairu mubrom. Isnan mengatakan virus corona yang merupakan penyakit sedang mewabah ini tidak akan menular tanpa izin Allah. Hal itu, kata dia, berdasarkan klasifikasi takdir di atas. Maka dapat disimpulkan penyakit, kematian, rezeki, dan ketetapan-ketetapan yang Allah akan takdirkan atas manusia dan manusia tidak dapat memilihnya. Merupakan keyakinan mendasarkan orang muslim yang akidahnya benar terhadap kemahakuasaan Allah. Atas dasar inilah seorang muslim dapat meyakini tertularnya seseorang atau tidak itu semuanya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kata Isnan, takdir Allah yang bersifat kauni ini merupakan suatu rahasia Allah yang tidak bisa diketahui manusia. Maka, atas dasar ini, Allah memerintahkan kita bertawakal sekaligus memilih jalan terbaik dan menghindari setiap keburukannya. Tidak ada adwa atau penyakit penular, tidak ada tiarah dan hama menyadarkan nasib pada burung, dan tidak ada sofar menjadikan bulan sofar sebagai bulan sial, dan larilah dari penyakit lepra bagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Bukhari. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Saya akan memaparkan hadis tentang karantina orang yang sakit. Qala Abu Salamah Ibnu Abdi Rahman sami'tu Aba Humairah an ibni Nabi sallallahu alaihi wasallam la turidul mumrido alal musi, dari hadis riwayat Bukhari, yang artinya Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mencampur baurkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut menceritakan wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes dan lepra maupun penyakit menular lain. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika
terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negeri-negeri lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala karena mujahid di jalan Allah. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancamkan malapetaka dan kebinasaan. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, wabah kolera yang menyerang Nabi Syam, Khalifah Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk memilih melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Umar pun kemudian meminta pendapat sesepuh Quraisy yang kemudian menyarankan agar khalifah tidak melanjutkan perjalanan untuk kota yang sedang diserang oleh wabah penyakit. Namun di antara rombongan Abu Ubaidah bin Zarrah masih menyaksikan keputusan khalifah. "Kenapa engkau melarikan diri dari tuntunan Allah?" ujarnya. Umar pun menjawab bahwa yang dilakukan bukanlah melarikan diri dari tuntunan Allah, melainkan untuk menuju ketentuannya yang lainnya. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain. Negeri Syam kala itu sekitar tahun 18 Hijriah diterjang wabah Quraisy. Wabah tersebut menelan korban jiwa sebanyak 25.000 kaum muslimin. Di antaranya sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal akibat wabah Quraisy dan Mu'adz Ibnu Jabal, Abu Ubaidah, Syahbil Ibnu Hasanah, Al-Fad bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Saya di sini akan menerangkan, membacakan materi hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Ada hadis hadasana Hasubnu Umaro hadasana Su'bah qala akhbarani Habibu bnu Abi Sabiting qala sami'tu Ibrahim Sa'id qala sami'tu Asamahu bnu Zaidin yuhadisu Sa'dan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ida sami'tu batu'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza fara'a bi addin wa antum biha qala tajrun zu minha. Dari hadis riwayat Bukhari, artinya menceritakan kepada kami, Nafs bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah ia berkata, menggambarkan kepadaku Habib bin Abi Sabit, ia berkata, aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, aku mendengar Usamah bin Zaid menceritakan dari Sa'ad dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya,
Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut, terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak berdekat-dekatan atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah, dan sebaliknya, jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar seperti diriwayatkan dalam hadis tersebut. Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di satu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah itu tempat kamu berada, maka jangan kamu tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Dikutip dalam buku yang berjudul Rahasia Sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar hidup melalui hadis-hadis Nabi oleh Nabil Tawil di zaman Rasulullah SAW. Jikalau ada sebuah daerah tersebut atau komunitas terjangkit penyakit taun, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina pada penderita di tempat isolasi khusus jauh dari pemukiman penduduk. Taun, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, adalah wabah penyakit menular yang mematikan. Penyebabnya berasal dari bakteri Pasteurella pestis yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Ata'una syahadatun likulli muslimin, artinya kematian karena wabah adalah surga bagi setiap muslim yang meninggalnya karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, hadis riwayat Bukhari. Selain itu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadis menceritakan Umar sedang dalam perjalanan ke Syam. Lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadis yang dinarasikan Abdullah bin Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanannya. Hadis itu yang artinya, Umar sedang dalam perjalanan tersebut menuju Syam saat sampai di wilayah bernama Syarq. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di dalam Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas. Keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Zarrah. Dia adalah pimpinan rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketuntunan Allah Subhanahu wa taala, namun menuju ketuntunannya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan Khalifah tidak melanjutkan perjalanan tersebut. Sudah dinyatakan sebagai pandemi coronavirus, beberapa negara pun melakukan lockdown di beberapa wilayah terbanyak yang terkena paparan virus corona terbanyak. Guna untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia belum
berencana melakukan lockdown karena pemerintahan bernilai cara tersebut memiliki risiko yang tinggi seperti meningkatkan jumlah kasus virus corona. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi